kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Lebih parah lagi kemudian kalau ada orang yang disebutkan berulang-ulang di meja atau di ruang persidangan korupsi. Tapi kemudian juga dipanggil. Maka kemudian kita bertanya-tanya, katakanlah dalam agenda korupsi. Pak Prabowo itu mengatakan begini, hati-hati aku akan kejar sampai Antartika ya. Antartika. Nah, pada bagian ini kemudian wajar kalau kemudian orang mencoba untuk mengatakan sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kabinet ini. Maka saya tidak punya juga bantahan yang cukup untuk mengatakan bahwa ada faktor Pak Jokowi di situ. Nah, maju lebih jauh. Apakah salah kalau kemudian ada faktor Pak Jokowi di situ? Oh, pada bagian ini tentu saja saya tidak cukup capable untuk menilainya dari sudut kekuasaan, sebab itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo. Ya, terserah dia mau pakai atau tidak. Tapi kan ini ruang publik. Boleh dong kita sedikit memberi masukan. Bahkan sebenarnya kalau tidak salah hari ini, tadi saya baca berita, Pak Mahfud itu sudah mengeluarkan pernyataan, Mahfud MD maksud saya, mantan Menko Polhukam itu mengatakan, Pak Prabowo itu kalau bisa jangan memakai menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu satu hal. Pak Jokowi. Monggo silakan Pak Mahfud MD bersikap seperti itu. Tapi saya ingin meneruskan apa yang saya sampaikan tadi. Lantas di mana sebenarnya titik perubahan dan atau langkah percepatan pembangunan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dengan situasi seperti ini? Saya tahu agenda topik kali ini sebenarnya lebih jauh, saya yakin di teman-teman di redaksi di ILC di belakang itu, Andri dan Titi mungkin ingin mengatakan gini, sehat nggak sih sebenarnya kalau kemudian masih ada cawe-cawe bekas pemerintahan kepada sebuah pemerintahan yang kita harapkan melakukan percepatan untuk itu. Suksesi damai dalam sakit. Tulisan dari Rizal Fadilah. Wajah Gibran ditutupi tinta ini. Tapi banyak ini yang begini-begini bersilveran ya. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah. Kemarin adalah hari pelantikan presiden, wakil presiden kontroversial. Suksesi damai tapi tidak sehat dari Jokowi kepada Prabowo. Damai tanpa demo. Tidak sehat karena ada penyakit di dalam yang coba ditutupi atau diabaikan. Inaugurasi tanpa selebrasi natural. Drama dari akhir buruk Jokowi dan awal buruk Prabowo. Sejak awal memerintah, lebih khusus pada periode kedua, Jokowi yang berprofil sederhana dan lugu, berasal dari tukang kayu, tidak mampu menampilkan sosok yang jujur, bersih, bertanggung jawab, tidak serakah, mendengar keluhan rakyat, negarawan, dan beriman atau religius. Fakta empirik justru sebaliknya. Di akhir kekuasaannya, wajah buruk itu bukan membaik, bahkan semakin mengkristal. Sehingga legasi atau warisannya bukan kekayaan atau kebahagiaan, tapi hutang dan kekecewaan. Ketika ada sorak-sorai, maka itu adalah buatan. Wujud dari baliho kepalsuan. Membayar mahal pada para pemandu hore. Raja yang telanjang harus terus berpakaian indah gemerlapan. Kristal gemerlapan palsu atau buatan di penghujung itu adalah pertama, hadiah negara pensiun Jokowi berupa bangunan dan tanah seluas 1,2 hektar di Surakarta yang bernilai ratusan miliar. Untuk tanahnya saja hingga 144 miliar. Menteri Keuangan seenaknya membuat aturan 120 garing PMK dan seterusnya untuk fasilitasi itu. Rakyat tidak diminta persetujuan. Bau korupsi luas tanah pada awal 900 meter persegi ternyata bertambah menjadi 12.000 meter persegi. Lonjakan luar biasa dari Kepres 81 tahun 2004 yang mengatur hadiah mantan presiden hanya di angka 20 miliar. Kini diubah oleh Permenq hingga Jokowi bisa dapat 1,2 hektar atau bisa mencapai 200 miliar dengan bangunan rumah.
Bagaimana angka yang ada dalam Kepres dapat diubah oleh Permenq? BPK dan KPK harus turun tangan. Kedua, nepotisme atau politik dinasti. Pelantikan Gibran sebagai Wapres hari ini adalah bukti dan tindakan kriminal Jokowi yang melanggar pasal 22 nomor 28 tahun 99 tentang KKN. Ancaman dan delik nepotisme maksimal 12 tahun. Petisi 100 telah melaporkan Jokowi, Iriana, Anwar Usman, Gibran ke Bareskrim Mabes Polri. Belum ada tindak lanjutnya sampai hari ini ya. Pelantikan Prabowo Gibran oleh MPR merupakan gambaran awal buruk dari rezim Prabowo. Dua hal yang menandai, yaitu pertama, Gibran yang tidak memenuhi syarat menurut pasal 169J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001. Ternyata tetap nyaman digandeng dan digendong oleh Prabowo. Prabowo itu membawa ransel butut dan bau di punggungnya. Ada bom pula dalam ransel yang mudah meledak. Kedua, Kementerian Gembrot. Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 tiba-tiba dengan secepat kilat diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang yang baru diundangkan 15 Oktober 2024 ini mengubah jumlah kementerian dari maksimal 34 menjadi tidak terbatas. Terserah bagaimana maunya Presiden. Prabowo mulai dengan 40 menteri ditambah wamen-wamen. Saya dengar 48 ya, tapi mungkin ini yang benar. Gembrotnya jumlah kementerian ini adalah kerja awal Prabowo untuk memboroskan kas negara. APBN yang sudah cekak potensial dirampok oleh kabinet Prabowo baik secara berjamaah maupun masing-masing. Prabowo tidak memiliki sense of crisis yang baik. Sebaliknya, gemar bagi-bagi kue kepada kroni. Kroninya Jokowi ya. Akibat akhir buruk Jokowi dan awal buruk Prabowo membawa konsekuensi pada sanksi Jokowi dan mimpi buruk Prabowo. Gibran bagi bangsa dan negara. Tangkap dan adili Jokowi serta impeachment Prabowo Gibran. Prioritas Gibran bin Jokowi. Mohon maaf atas pelantikan ini ada. Mungkin banyak dari rakyat yang tidak bisa memberi ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Memelihara diri dari pencemaran barang yang diproduksi secara tidak halal. Jabatan adalah amanah yang menistakan dan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kecuali yang mendapatkannya secara hak dan absah serta mampu menunaikannya dengan adil. Ustadz Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Maka perlu kita dengar ucapan terima kasih yang ini. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih karena Bapak sudah anti dinasti dan politik oligarki. Sampai nggak ada satupun keluarga Bapak yang dapat jabatan, Pak. Terima kasih atas sistem pendidikan kita yang semakin maju karena dipimpin Bapak selama 10 tahun. Dari sistem zonasi sampai kenaikan uang kuliah yang sangat-sangat membantu kami, Pak. Makasih Pak sudah melakukan penguatan KPK sehingga angka korupsi berkurang bahkan hampir hilang. Terima kasih Bapak juga sudah sangat serius menyusut tragedi Kanjuruhan dan KM50 sehingga pelakunya dipenjara dan diadili. Pelanggaran HAM berat hilang dari bumi pertiwi berkat Bapak. Belum lagi kesuksesan mengelola APBN, lepas dari ketergantungan dari utang Cina, kebebasan bersuara, dan anti kriminalisasi buat yang mengkritik kebijakan Bapak. Bapak juga nggak kayak teman saya yang habis ngutang terus ngilang. Bapak udah berhasil lunasin utang negara 8.000 T. Apalagi urusan nurunin harga BBM, tarif listrik, sama sembako. Sampai kita ini masyarakat bahagia bener. Dan jarang banget kita nemuin emak-emak yang ngeluh ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya mah kalau disuruh nyebutin kebaikan Bapak rasanya digali 3 malam kagak cukup Pak. Saking banyak kebaikan Bapak. Makasih Pak. Kagak pernah naikin pajak Pak. Apalagi tapera tuh. Bangun. Terima kasih Pak. Mimpi. Bocor. Tuh Prabowo kan sering bilang gitu. Maka mari kita tunggu komitmennya. Istiqomahnya. Kesamaan apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau lihat prediksinya hari ini, ya kita pesimis.
Belum apa-apa sudah menghambur-hamburkan uang. Berapa sekarang jadinya ya? 48 kementerian apa 49 ya? Amerika aja cuma 15 menteri. Menteri apa ini ya? Menteri Kehutanan kalau nggak salah ya, Raja Juli Antoni ini. Raja Juli tapi kelakuannya tidak seperti raja. Raja Juli tapi kelakuannya seperti pencilat. Ini ditandatangani Raja Juli loh. Penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia diberikan kepada Prabowo Subianto. Anda Raja Juli seharusnya minta maaf kepada Presiden Prabowo atas kelakuan Anda bersama Grace Natali di 2019. Ada nggak ya? Berani nggak ya dia minta maaf? Ya Raja Juli kan orangnya Jokowi. Ya, siap-siap saja nanti diganti di tengah jalan ya. Jangan-jangan Pak Prabowo lupa kalau Raja Juli dari PSI itu adalah inisiator sekaligus penanda tangan penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2009 untuk Prabowo. Kita ingatkan.